Masih membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama dengan jalur pertempuran, yang kedua dengan jalur perundingan atau melalui diplomasi. Sebelumnya kita sudah membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pertempuran. Yang kedua yang saat ini akan kita bahas adalah upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui diplomasi atau jalur perundingan. Yang pertama, perundingan Linggarjati. Perundingan ini dilangsungkan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Jawa Barat. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sultan Syahrir, delegasi Belanda dipimpin oleh Profesor Willem Schermerhorn, dan sebagai penengah adalah Lord Killarn dari Inggris. Hasil dari perundingan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. Republik Indonesia dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat atau yang disebut juga RIS. RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Wilhelmina. Pada tanggal 15 Juli 1947, Belanda menyatakan tidak terikat dengan hasil perundingan Linggarjati dan justru melancarkan agresi militer satu dengan melakukan penyerangan pada kota-kota besar di Jawa dan Sumatera. Agresi militer ini mendapatkan kecaman keras dari negara-negara dunia. Yang kedua, perundingan Renville. Setelah terjadinya agresi militer satu, Dewan Keamanan PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau yang disebut dengan KTN yang dibentuk pada tanggal 25 Agustus 1947. Komisi ini beranggotakan Australia yang dipilih oleh Indonesia, Belgia yang dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. KTN bertugas untuk menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia secara damai. Oleh karena itu, KTN mengusulkan diadakannya perundingan Renville. Perundingan ini dilakukan di atas kapal Amerika bernama USS Renville, ditandatangani pada 17 Januari 1948 dengan hasil sebagai berikut. Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat. Belanda bebas membentuk negara-negara federal melalui jajak pendapat. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantong harus ditarik. Tentu saja perjanjian ini sangat merugikan Indonesia karena semua kota-kota besar di Indonesia jatuh ke tangan Belanda. Amir Syarifuddin dianggap gagal memperjuangkan diplomasi. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua setelah sebelumnya menyatakan tidak lagi terikat dengan hasil perundingan Renville. Belanda menyerbu lapangan terbang Meguo di Yogyakarta. Presiden Soekarno menyadari bahwa posisinya berada pada keadaan genting, memberikan mandat kepada Syarifuddin Prawira Negara yang saat itu berada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, untuk membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Sementara itu, Presiden Soekarno dan para pejabat tinggi yang berada di Yogyakarta ditangkap dan diasingkan. Dengan dibentuknya PDRI, pemerintahan Indonesia masih dapat berjalan. Yang ketiga, perundingan Rom-Royen. Perundingan Rom-Royen diambil dari nama ketua yang mewakili masing-masing negara yang berunding, yaitu Mr. Muhammad Rum dari Indonesia dan Dr. J.J. van Royen dari Belanda.
Perundingan ini menghasilkan Perjanjian Rome-Royan yang ditandatangani pada 7 Mei 1949 dengan hasil sebagai berikut. Indonesia menghentikan perang gerilya. Belanda menghentikan aksi militer dan membebaskan tahanan politik. Pemerintahan Republik Indonesia kembali ke Yogyakarta. Kedua negara turut serta dalam konferensi meja bundar yang bertujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat. Setelah itu, Soekarno dan Hatta kembali ke Yogyakarta dan pasukan Belanda ditarik dari Yogyakarta. Pendudukan Belanda atas Yogyakarta berakhir. Yang keempat, Konferensi Inter-Indonesia. Konferensi Inter-Indonesia diadakan untuk menyatukan pandangan politik dalam upaya menghadapi Belanda di Konferensi Meja Bundar. Konferensi ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Yogyakarta dan tahap kedua pada tanggal 31 sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Hasil dari konferensi ini diantaranya sebagai berikut. Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS merupakan angkatan perang nasional. TNI merupakan kekuatan inti APRIS. Pertahanan negara akan menjadi tugas dan hak pemerintahan RIS. Yang kelima, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dan mencapai kesepakatan pada tanggal 2 November 1949 dengan hasil sebagai berikut. Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS. Penyelesaian Irian Barat akan ditunda selama 1 tahun. Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Indonesia akan membayar utang-utang Belanda sejak tahun 1942. Hasil dari KMB menunjukkan adanya penyerahan kedaulatan kepada pemerintahan Indonesia. Penandatanganan naskah kedaulatan Indonesia ditandatangani pada tanggal 27 Desember 1949 secara bersamaan di Belanda dan di Indonesia. Setelah penandatanganan tersebut, pusat pemerintahan Indonesia dikembalikan ke Jakarta setelah ditinggalkan selama hampir kurang lebih 4 tahun. Sementara itu, pasukan Belanda secara bertahap meninggalkan Indonesia. Sekian untuk hari ini, semoga kalian tetap bersemangat untuk menimba ilmu dimanapun kalian berada. Bapak juga ingatkan kembali untuk subscribe, sukai, dan bagikan video ini. Dan jangan lupa untuk membunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan selalu update video bermanfaat dari channel ini. Sampai jumpa.